Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Nurul Hidayah dan Triwulan Suci Ramadhanah, kami akan menjelaskan tentang teknik dan jenis supervisi pendidikan. Poin-poin yang akan dibahas, yang pertama, pengertian teknis dan jenis supervisi pendidikan. Yang kedua, teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang ketiga, penerapan teknik-teknik supervisi pada satuan pendidikan. Baik, untuk pengertian teknik dan jenis supervisi pendidikan. Supervisi adalah pandangan dari orang yang lebih ahli kepada orang yang memiliki keahlian di bawahnya. Supervisor, atau yang sering disebut orang yang melakukan supervisi, yaitu orang yang profesional ketika menjalankan tugasnya. Ia bertindak atas dasar kaidah ilmiah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk menjalankan supervisi diperlukan kemampuan yang lebih sehingga dapat melihat dengan tajam permasalahan peningkatan mutu pendidikan. Kemudian, pengertian teknik. Teknik adalah sebagai suatu metode atau cara melakukan hal-hal tertentu. Suatu teknik yang baik adalah yang terampil dan cepat menyelesaikan tugas yang dikerjakan sesuai rencana dan spesifikasi atau tujuan yang dikaitkan dengan teknik tersebut. Adapun jenis-jenis supervisi pendidikan menurut M. Alim Purwanto. Yang pertama, ada supervisi umum dan supervisi pengajaran. Yang kedua, ada supervisi klinis. Yang ketiga, ada pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Kemudian, adapun jenis-jenis supervisi pendidikan menurut Sahartian dalam Retno Johar Juliani, yaitu membagi jenis-jenis supervisi menjadi 4, yaitu yang pertama, konvensional atau tradisional. Konvensional yaitu model pengawasan yang dilakukan secara otoriter dan feodal. Model pengawasan seperti ini pada zamannya memang sering dilakukan dengan tujuan menakut-nakuti guru ataupun kepala sekolah. Yang kedua, yaitu ilmiah. Supervisi ilmiah. Supervisi ilmiah adalah supervisi yang dilakukan pengawas atau kepala sekolah untuk menilai kinerja kepala sekolah atau guru dengan cara memberikan angket untuk diisi oleh kepala sekolah atau guru, kemudian dicari pemecahannya, dilakukan dengan terencana, berkesinambungan, sistematis, dan menggunakan alat atau instrumen yang dibutuhkan untuk memperoleh data yang diperlukan secara baik dan apa adanya, yaitu objektif. Kemudian yang ketiga yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis adalah proses pertemuan tatap muka antara supervisor dan guru, membahas tentang proses pembelajaran di kelas guna perbaikan pembelajaran dan perkembangan profesi dengan cara kolegial atau kesejawatan antara supervisor dan guru. Dan supervisi klinis ini dilakukan atas permintaan guru tersebut karena merasa kurang mampu dalam melaksanakan strategi ataupun keterampilan dalam mengajar di kelas. Kemudian yang keempat adanya supervisi artistik, yaitu dalam model artistik ini guru merasa butuh dibimbing, butuh dibantu, dan diterima, merasa aman dan termotivasi untuk lebih maju. Jadi sikap mau menerima dan mendengarkan keluhan guru tersebut dapat orang lain merasa senang dan dihargai. Mendukung pendapat guru adalah merupakan sikap dalam model artistik ini. Selanjutnya yakni teknik supervisi.
dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, teknik individual, dan yang kedua, teknik kelompok. Teknik individual yaitu pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang memiliki masalah khusus dan bersifat perseorangan. Artinya, supervisor berhadapan langsung dengan guru yang dianggap memiliki masalah tertentu. Jenis teknik individual yang dilakukan terdiri atas yang pertama, kunjungan kelas. Kunjungan kelas yaitu dilakukan supervisor untuk mengamati pelaksanaan proses belajar di kelas untuk membantu guru mengatasi permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, observasi kelas. Observasi kelas secara sederhana bisa diartikan melihat dan memperhatikan secara teliti terhadap gejala yang nampak. Observasi kelas adalah teknik observasi yang dilakukan oleh supervisor terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, yakni pertemuan individual atau pribadi, yaitu suatu pertemuan, percakapan, dialog, dan tukar pikiran antara supervisor dengan guru yang bertujuan mengembangkan bakat pembelajaran, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan guru, dan meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran. Yang keempat, yakni kunjungan antar kelas atau intervisitasi. Guru dari guru yang satu berkunjung ke kelas yang lain dalam lingkungan sekolah yang sama, guna memperoleh pengalaman baru dari teman sejawat mengenai proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Yang kelima, yakni menilai diri sendiri. Satu teknik pengembangan profesional guru, penilaian diri sendiri ini memberikan informasi secara objektif kepada guru tentang perannya di kelas dan mempelajari metode pengajarannya dalam mengajar murid guna pengembangan kemampuan profesional. Selanjutnya ini teknik kelompok. Teknik kelompok dibagi menjadi 3 macam. Teknik kelompok yaitu satu cara melakukan program supervisi yang ditunjukkan pada 2 orang atau lebih yang memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan yang sama yang dikumpulkan menjadi satu atau bersama-sama. Pelaksanaan teknik supervisi kelompok ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pertemuan atau rapat, yaitu supervisor yang melakukan pertemuan secara terencana dengan mengadakan rapat secara periodik dengan para guru. Yang kedua, mengadakan diskusi kelompok, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok guru berdasarkan bidang studi sejenis, di mana supervisor memberikan pengarahan, bimbingan, nasihat, dan saran yang diperlukan. Yang ketiga, yakni mengadakan pelatihan, yaitu dengan memberikan pelatihan pada guru mata pelajaran tertentu, di mana supervisor berperan mengelola dan membimbing implementasi atau program tindak lanjut dari hasil pelatihan. Selanjutnya yakni penerapan teknik-teknik supervisi dalam satuan pendidikan. 1. Membantu guru melihat dengan jelas proses belajar mengajar sebagai suatu sistem. Yang kedua, membantu guru melihat dengan jelas tujuan pendidikan. Yang ketiga, membantu guru menyiapkan metode pengajaran yang lebih baik. Yang keempat, membantu guru menyiapkan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, membantu guru menggunakan sumber pengalaman belajar mengajar. Yang keenam, membantu guru dalam menciptakan alat peraga pembelajaran dan aplikasinya. Yang ketujuh, membantu guru menyusun program belajar mengajar. Yang kedelapan, membantu guru menyusun tes prestasi belajar. Yang kesembilan, membantu guru mengenal siswa. Yang ke-10, membantu guru meningkatkan moral dan kenyamanan bekerja. Dan yang terakhir, membantu guru memahami kode etik jabatan guru. Cukup sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.